Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Superman H dalam pembahasan mengenai elektronika dasar. Kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian mengenai Proteus Design Suite 8.0 dalam hal ini. Nah, Proteus ini digunakan kita yang menggeluti di dunia elektronika dalam membuat gambar rangkaian elektronika. Selain itu, dari rangkaian itu bisa kita lakukan simulasi atau bisa kita lakukan pengukuran di suatu titik gitu ya, terhadap tegangannya ataupun arusnya bisa kita lakukan melalui software Proteus ini. Nah, selain itu Proteus ini memiliki keunggulan juga dari gambar rangkaian kita sudah buat bisa kita rubah menjadi layout PCB. Oke, kita mulai aja. Dalam hal ini nanti setelah dibuka, Proteusnya akan menampilkan dashboard seperti ini. Nah, untuk membukanya, untuk mengawalinya ada dua metode ya mungkin ya. Yang pertama bisa kita ambil di sini misalkan new project. Nah, new project sini tadi. Nah, new project nanti kita akan diminta project name-nya apa, misalkan rangkaian, saya mau buat rangkaian elektronika dasar misalkan. Nah, ini jadi nanti dengan metode seperti ini setelah kalian save itu dia udah langsung nama filenya itu berbentuk nama projectnya yang kalian buat seperti ini. Setelah itu kita next. Nah, ini kita bisa kita pilih create atau don't create gitu. Kalau ini kita bisa pilih ukuran kertas ya, kertas yang akan kita menghasilkan nanti kalau di print dalam rangkaiannya tersebut. Atau bisa mudahnya kita pilih ya do not create aja, kita ambil yang standar, biasa dipilih itu default. Nah, ini juga layout PCB nya bisa kita pilih mau default ataupun single layer, double layer dan sebagainya. Untuk mudahnya kita ambil dulu yang do not create, nanti dia dipilih berarti defaultnya seperti ini. Nah, ini firmware-nya, kita next saja. Nah, ini akan diminta savingnya nanti sebagai rangkaian elektronika dasar tadi ya, saya buat nama projectnya. Setelah itu kita finish. Nah, setelah finish dia akan menampilkan agak lama ya, kita tunggu. Dia akan menampilkan pertama ini ada ISIS. Nah, saya mau mengenali di sini ISIS dan Ares. Nah, ISIS nanti digunakan ini tab di sini. Nah, saya klik aja. Nah, ini digunakan untuk membuat gambar rangkaian. Nah, ini tampilannya. Kemudian nanti ini Ares. Ares berikutnya setelah gambar rangkaian kita udah buat, kita klik Ares, nanti akan muncul tab baru. Nah, itu nanti akan untuk kita gunakan dalam meng-create dari layout PCB dari gambar rangkaian yang sudah kita buat di ISIS ini. Oke, saya akan mengenali di sini ini dashboardnya, kemudian ini layout secara keseluruhan ya, kemudian ini toolbar sini ataupun yang akan kita banyak gunakan nanti ya toolbar yang ada di bagian kiri di sini. Nah, sini yang pertama selection mode nih untuk memilih nanti kalau ada gambarnya. Kemudian sini berikutnya bawahnya komponen mode. Nah, ini komponen mode kalau kita nanti sudah memilih komponen-komponen akan kita buat, ini akan muncul di sini. Nah, ini untuk menampilkan dari gambar keseluruhan. Nah, ini untuk label. Nah, ini untuk membuat teksnya ya. Nanti kita coba buat. Ini ada bus mode, kemudian ada circuit mode, misalkan kita mau buat sebagai ground dan lain sebagainya. Ini juga terminal, kemudian ini device pin, nih kemudian saya lanjut sini ada prop. Nah, ini ada nah, ini kalau kita pilih di tab sini dia akan menampilkan instrumen. Ini nanti kita bisa gunakan dari gambar rangkaian kita bisa ukur di satu titik. Kalau kita mengukur tegangannya bisa kita gunakan dari DC voltmeter sini.
Oke, kita coba ya untuk membuat gambar rangkaian. Saya gambar rangkaian sederhananya misalkan seperti ini. Saya tadi udah cari, misalkan sederhana seperti ini. Saya membuat untuk rangkaian elektronika sederhana dengan menggunakan LED sini, LED merah, kemudian menggunakan resistor 1 kilo, kemudian switch. Nah, ini menggunakan catu daya. Catu daya bisa kita gunakan mungkin baterai. Nah, oke, kita mulai. Pertama kita pilih sini komponen mode pertama. Nah, sini ada P, ada L. Kalau P ini kita pick istilahnya, kita mengambil dari komponen-komponen yang kita butuhkan tadi dari gambar rangkaian. Kalau sini library. Untuk mudahnya kita ambil aja yang picknya P. Nah, kita klik, nanti akan muncul sini nih. Muncul, kita cari tadi kebutuhan kita apa, misalkan LED misalkan. Nah, LED. Nah, LED sini bisa kita pilih, ini LED, kemudian pilihannya banyak, mungkin bisa kita persingkat gitu ya, pilihannya biar sedikit. Kita kalau LED itu opto elektronik sini. Nah, ini pilihan-pilihannya nih. Misalkan saya mau menggunakan yang bisa kita animasikan sini ya, misalkan sini saya menggunakan LED warna merah misalkan. Nah, ini saya klik aja, kita klik. Dan sini akan terpilih LED red. Dan kita butuh apa tadi? Resistor bisa kita ketik. Ini pilihannya. Kemudian saya pilih sini resistor atau ya resistor. Sini saya ambil yang pilihannya resistor yang kecil ya, yang 6 watt, 0,6 watt. Misalkan kebutuhannya tadi 1 kilo. 1 kilo nggak ada, nggak apa-apa, kita ambil salah satunya aja. Nah, saya klik. Nah, ini akan muncul res sini masih 100 kilo, sedangkan tadi di gambar kita 1 kilo ohm ya. Dan apalagi yang kita butuhkan tadi, baterai. Nah, baterai seperti ini. Nah, ini pilihannya, mungkin bisa saya ambil ini baterai. Kemudian apa yang kita perlukan tadi di gambar itu ada switch misalkan. Nah, switch pilihannya nih banyak, berarti kita ambil yang mana. Misalkan kita pilih, misalkan kita mau pilih switch and relay, sini ada switch. Kalau kemudian sini switch, kita mau gunakan yang mana yang kita gunakan, atau secara defaultnya juga bisa ya. Tadi switch yang tadi kita gunakan, lalu kategori switch nih kita enter aja. Nah, ini muncul switchnya. Nah, setelah itu kita mulai melakukan membuat ini udah selesai ya. Nanti kalau memang ada kebutuhan kebutuhan komponen lainnya bisa kita ambil lagi dari kita klik tombol P. Pertama kita ambil berdasarkan tadi gambar rangkaiannya sini. Ini seperti ini. Kita buat di dalam Proteus ini. Kita ambil misalkan baterai. Ini kita klik baterai, kemudian kita pindahkan di sini. Kita klik sekali. Kita mau tempatkan di mana, misalkan di titik sini. Oke. Nah, ini baterai. Kemudian LED. Sini berikutnya LED. Kita pindahkan ke LED. Kita klik LED. Kita mau pindahkan, klik sekali. Bisa kita geser. Kalau udah oke, udah tempatnya kita ada memastikannya, kita bisa klik lagi. Oke. Berikutnya resistor. Resistor saya tempatkan di sini. Saya klik sekali dan bisa kita pindahkan, atau kalau mau diputar ya itu juga bisa. Ini seperti ini saya buat. Kita klik, nah R1. Kemudian berikutnya switch. Switch saya tempatkan di sini. Oke, misalkan ini switch. Oke, ini kan karena kecil bisa kita zoom kita klik zoom in berapa kali, misalkan seperti ini. Kalau ketutup, tenang aja, kita langsung ke klik di kotak hijau, kita geser-geser sampai mendapatkan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal menyambungkannya aja nih, menyambungkan gambar menjadi sebuah gambar rangkaian utuh. Sini saya sambungkan, kita klik sini ya. Nah, kalau udah oke, dia udah menyatu dengan komponen berikutnya, kita klik lagi. Dan sini saya sambungkan, klik sekali, kemudian klik lagi. Dan di resistor dia menyambung ke LED.
Ini saya klik lagi. Nah, ini bisa kita gunakan langsung seperti ini. Oke, ini gambar rangkaian kita udah jadi. Namun tadi di gambar rangkaian kita yang gunakan resistornya 1 ohm, 1 kilo ohm, maaf. Nah, ini VCC nya misalkan kita menggunakan baterai berapa, misalkan baterai 3 volt misalkan. Nah, ini kita rubah, tadi kan kita cari adanya 100 kilo, kebutuhan kita 1 kilo ohm. Ini kita klik aja sini, kita klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini kita rubah menjadi 1K, 1 kilo. Kalau udah kita oke, nah ini secara otomatis dia berubah menjadi 1 kilo ohm. Kemudian baterainya mungkin terlalu besar, 12. Kita gunakan misalkan berapa, kita ganti menjadi 3 volt. 3 volt. Oke, kalau udah oke. Nah, ini gambar rangkaian kita udah jadi nih. Cuma kita yakin ini udah benar atau belum gitu ya. Udah apakah rangkaian kita ada kesalahan atau tidak. Ini bisa kita lakukan simulasi. Nah, sini saya klik di sini paling bawah run simulation. Sini ada keterangannya run simulation. Sini kita klik aja. Nah, ini klik. Oh, LED-nya belum nyala. Oh, karena menggunakan saklar terbuka, LED-nya masih ini mati ya, LED-nya masih mati. Bagaimana kalau LED-nya kita turunkan, kita tutup? Nah, ini nyala merah ya sini ya. Kalau kita buka lagi, dia menjadi hitam. Kita tutup lagi, hitam. Nah, ini LED-nya mati, ini LED-nya nyala merah di situ ya, di dalam sini merah. Ini mati. Kemudian ini mati, nyala ya, ini mati, nyala, dan seterusnya. Oke, kalau udah kalau untuk merubah-rubah kita jangan lupa ini kita matikan dulu. Oke, itu secara sederhana bagaimana membuat gambar rangkaiannya. Tadi saya jelaskan kita mau mengukur nih misalkan tegangan yang ada di kaki R1 ini. Kita bisa menggunakan alat ukur. Sini kita pilih, misalkan kita memilih atau kita mengukur tegangan DC yang ada di pasti DC ya, karena catur dayanya DC yang ada di kaki-kaki R1 di sini kita ukur. Kita ambil voltmeter sini, kita tempatkan, misalkan saya tempatkan sini. Oke. Nah, ini kita akan mengukur titik sini, berarti kita sambungkan nih, kita sambungkan. Kita sambungkan di titik ini dan sambungkan titik ini. Ntar saya geser dulu biar kelihatan semua. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kita simulasikan lagi. Ini saya buka dulu ya misalkan. Nah, kita simulasikan gitu ya. Jadi dari rangkaian ini kita mau mengukur tegangan di kaki R1. Ini kita simulasikan lagi. Run simulation. Nah, ini masih mati ya. Nah, bagaimana kalau kita tutup saklarnya? Saklar tutup, ini nyala. Nah, ini yang terukur di kaki R1 sebesar 0,83 volt. 0,83 volt tegangan yang melewati dari resistor di sini. Oke, itu gambarannya ya mengenai gambar rangkaian menggunakan Proteus. Ini bisa kita lakukan simulasi seperti ini. Oke, berikutnya dari contoh yang lain ini sudah saya buat. Misalkan ini adalah rangkaian multivibrator. Nah, misalkan saya tadi yang belum, misalkan saya mau buat label di sini. Saya buat tulisan rangkaian multivibrator misalkan. Vibrator. Kalau udah kita oke, ini akan muncul seperti ini. Ini teks ya, kita buat label sini. Nah, ini berikutnya nanti saya akan mensimulasikan dari gambar rangkaian ini bagaimana membuat layout dari PCB-nya. Oke, ini pertama sebelumnya kita cek, kita run simulation nih, alatnya apakah nyala. Nah, ini dia nyalakan kedap-kedip.
Nah, ada multivibrator, dia sebagai outputnya ya, dia sebagai clock. Ini nanti sebagai output dari multivibrator ini yang digunakan dalam rangkaian digital biasanya. Jadi posisi saat dia nyala, dia akan memberi masukan satu, atau output dari multivibrator ini satu, atau kalau mati dia 0. Oke, berarti ini nyala. Nah, kita udah oke, berarti rangkaiannya. Kemudian kita bagaimana kita merubah menjadi PCB layout. Saya stop dulu aja, saya stop. Kalau udah, kita tinggal klik dari rangkaian ini kita klik di PCB layout, atau yang merah sini Ares. Oke, saya klik sini. Nah, ini akan muncul baru. Nah, ini ada media atau dashboard untuk membuat papan PCB-nya, layoutnya. Kalau udah seperti ini komponennya yang sudah tadi kita udah gunakan ya. Ini ada IC, R1, R2, dioda 1, kapasitor 1 dan 2. Kalau udah, kita pindahkan ke sini, kita ambil ke komponen mode. Nah, di sini akan muncul nih kalau saya turunkan gitu ya. Nah, ini LED. Nah, ini tampilan di sini ini berupa adalah layout dari PCB-nya. Kita ambil satu persatu. Misalkan saya ambil dari atas pertama, saya tempatkan di mana? Misalkan di sini. Nah, saya klik 2 kali. Nah, ini dia langsung hilang sini ya, komponennya langsung hilang. Berikutnya kita ambil lagi, misalkan ini kapasitor 2, saya tempatkan misalkan di sini sebelahnya. Nah, ini dia langsung terlihat jalur-jalurnya nih, menyambung dari gambar rangkaiannya. Saya akan menempatkan mana di sini misalkan. Oke, berikutnya LED-nya, saya mau tempatkan di mana LED. Kalau saya tarik, oh ini berarti belum ada ya LED, bisa kita pilih sini. Nah, pilih, kita ambil lagi LED. Nah, sini LED udah. Nah, ini ada previewnya. Kalau udah, kita oke aja. Nah, ini LED-nya akan ditempatkan di mana nih? Misalkan kita mau, saya akan menempatkan di sini. Ini LED-nya. Oke. Kemudian berikutnya R1 bernilai 10 kilo, saya akan tempatkan di sini misalkan. Ini. Kemudian R2 10 kilo. Nah, ini akan jalurnya akan terbentuk. Oke, saya klik. Kemudian terakhir IC NE555, misalkan saya akan tempatkan sini. Oke, ini jalurnya akan terbentuk, udah terbentuk. Oke, ini secara garis besar sih sebenarnya udah terbentuk, cuma mungkin kurang rapi gitu ya. Nah, di sini saya akan menampilkan atau akan memberitahukan. Di sini di Proteus ini ada, di sini ada, kalau kita klik sini auto router. Nah, ini kalau kita klik dia akan membentuk secara otomatis, nanti membantu kita secara otomatis. Kalau saya klik ya, misalkan sini saya klik auto router, nah ini akan diminta langsung begin routing, dia akan secara otomatis membentuk jalurnya sendiri. Oke, nah ini jalurnya sih yang kita udah buat, ini udah terbentuk gitu ya, PCB yang kita udah buat seperti ini. Kalau mau dilihat lebih detailnya, bisa kita klik di sini sebelah Ares, ada 3D visualizer. Nah, kalau kita klik, dia akan tampilkan gambar 3D-nya seperti ini. Ini tampilan atasnya, rangkaiannya ya. Nah, ini tadi IC, ini kapasitor R1, R2, dan ini lampu LED-nya. Nah, ini bisa kita lihat, ini tampak atas, tampak bawahnya. Nah, kita tarik, nah ini dalam tampak bawahnya, ini jalur-jalurnya dibuat jadi terbentuk. Nah, ini kebetulan saya gunakan 2 layer, jadi ada timah yang ada di atas dan yang ada di bawah, tadi bawah dan ini atas. Oke, itu. Nah, ini kalau udah kita kita buat seperti ini. Nah, kita tinggal bisa kita lakukan pencetakan, nanti pencetakan kita tinggal print tuh ya, print bisa 3D-nya atau bisa dari gambar layoutnya bisa kita lakukan print. Ini tersedia untuk melakukan print. Kalau udah print, kita tinggal nanti cetak, kita buat PCB-nya di papan PCB polosnya nanti ya, seperti itu.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya mengenai Proteus ini, yang mungkin bukan hanya di mata kuliah elektronika dasar aja digunakan. Nanti kalau kalian mau membuat rangkaian elektronika lainnya di misalkan untuk hobi ataupun di mata kuliah nanti microcontroller, mau buat dengan Arduino dan sebagainya, bisa dilakukan dengan menggunakan software Proteus ini. Oke, mungkin itu aja materi saya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan kata-kata ataupun kesalahan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Kemudian untuk itu saya akan akhiri ya untuk materi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.